Kami cari wajah-Mu pagi ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau bukan Tuhan yang jauh.
penyembahan kami. Tuhan, urapi kami semua. Kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau, Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh, urapi kami Roh Kudus, kehadiran-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita muliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan.
hidup kita. Amin. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami puja. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Haleluya. Kami mau bersorak. Silakan duduk. Bersyukur waktu keadaan sedang baik-baik saja atau kelimpahan berkat itu terasa mudah. Tapi waktu kita mengalami pergumulan, untuk mengucap syukur bukan hal yang mudah. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Walaupun saudara bersyukur harus dengan sambil meneteskan air mata, tapi itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan bagi kita. Lewat ucapan syukur ada pertolongan Tuhan. Lewat ucapan syukur ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Hari pagi hari ini kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan berbicara bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, kekuatan di jiwa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu.
kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah pikiran kami, kehendak kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami bencana yang indah di hadapan-Mu, untuk kami dibentuk, untuk kami diproses, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Kesukaan kami itulah yang menjadi kerinduan kami, adalah kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan, keurapi hamba-Mu Tuhan. Urapi semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Urapi juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, supaya sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur Ibu Gembala sudah bisa melayani ya saudara-saudara. Terima kasih buat bantuan doa saudara, support saudara, baik doa, baik dana dan segala macam. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Pagi hari ini kita masih dalam situasi kebangkitan, tetapi ada satu firman Allah yang Tuhan akan berikan kita pada pagi hari ini. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Firman Allah berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tentang ayat ini adalah detik-detik terakhir ya. Waktu terakhir ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Dalam Alkitab ini dicatat sebagai amanat agung di ayat yang ke-19 dan di ayat yang ke-20. Itulah pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid ketika Yesus akan naik ke sorga. Dia katakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini yaitu penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, janji Tuhan di ayat yang ke-20 dikatakan, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Yang kita akan perhatikan pagi hari ini di ayat bagian yang terakhir, ayat 20 bagian B, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, sebelum kita perhatikan itu, mari kita bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23, firman Allah berkata bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 sudah ditekankan di situ bahwa Yesus ini yang dinamakan Immanuel berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai saya dan saudara. Di ayat di pasal 28 juga bagian yang terakhir dikatakan Tuhan menyertai saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Di awal Yesus lahir, dia sudah berjanji bahwa dia menyertai saya dan saudara. Jadi penyertaan Tuhan sudah tekankan kepada kita bahwa Tuhan itu beserta saya dan saudara. Yesus tinggal di antara kita. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan tadi, dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya saudara-saudara, di sini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita dalam segala hal, dalam segala situasi. Walaupun keadaan sukar, keadaan sulit, percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau Allah menyertai kita, sesuatu yang gersang akan menjadi subur. Kalau Allah menyertai kita, yang lemah akan dikuatkan. Kalau Allah menyertai kita, yang susah akan senang. Kalau Allah menyertai kita, yang sakit akan disembuhkan. Ini penyertaan Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20, dia tekankan, dan ketahuilah. Kita harus tahu dengan benar bahwa Tuhan itu menyertai saya dan saudara. Ada kalanya saudara-saudara di dalam hidup kita terjadi satu keadaan di mana seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Tuhan tidak dekat dengan kita. Tetapi kalau kita teliti dengan benar, kita teliti dengan baik firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu ada terus di dalam hidup kita. Dalam segala keadaan. Apakah Tuhan tidak tahu keadaan yang terjadi sekarang? Tuhan tahu, saudara-saudara. Dia Allah Maha tahu. Apakah Tuhan tidak tahu keadaan hidup saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara? Tuhan tahu. Dia itu Allah Maha tahu. Omniscient, saudara-saudara. Dia Allah Maha tahu. Dia tahu keberadaan saudara pagi hari ini. Dia tahu keberadaan pergumulan saudara. Karena ketika dia tahu, maka dia menyertai saya dan saudara. Mari kita akan perhatikan saudara-saudara, apa yang kita peroleh ketika kita disertai oleh Tuhan. Apa yang kita peroleh ketika kita disertai oleh Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Yang pertama saudara-saudara, kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, kita perhatikan di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah beriman kepada Yesus. Dan firman Allah katakan, kita diberi kuasa. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, saya dan saudara ketika kita terima Yesus, kita diberi kuasa. Dikatakan menjadi anak-anak Allah. Jadi bukti penyertaan Tuhan di
di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita diberi identitas yang pasti, yaitu kita anak Tuhan. Amin. Kita itu anak Tuhan. Kita itu anak Allah. Dikatakan ketika kita percaya, kita menerimanya, kita diberi kuasa, kita diberi otoritas. Di otoritas itu supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara tidak tahukah dalam hidup saudara ada otoritas Allah yang menyertai saya dan saudara, dan kuasa itu yang ada di dalam kita sanggup melakukan segala perkara yang besar. Mungkin saudara berkata, saya belum begitu mengenal tentang Tuhan. Mungkin saya seperti ini. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara imani tentang ayat ini bahwa ketika kita terima Yesus, kita ada kuasa. Kuasa di sini saudara-saudara adalah exousia. Artinya bagaimana Allah menyertai kita, bagaimana kuasa Allah itu ada bersama dengan kita. Kuasa di sini adalah otoritas. Berbeda dengan Kisah 1 ayat yang ke-8, kuasa di situ adalah dunamis, kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam hidup kita itu ada kuasa, ada otoritas Allah. Dan kalau kita pakai itu, saudara-saudara, firman Allah katakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan selanjutnya, saudara-saudara, di ayat yang ke-13, 1 Yohanes pasal 12, 13, orang-orang yang diperanakan, ini tentang anak Allah, saudara-saudara. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang anak laki-laki, melainkan dari Allah. Kuasa itu dari Allah. Di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini kita perhatikan baik, saudara-saudara. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang jadi manusia itu adalah pribadi Yesus. Dan diam di antara kita. Diam di antara saya dan saudara. Pribadi Yesus ada di dalam hidup kita. Karena ketika kita menerima Yesus, pribadi Yesus itu ada di dalam hidup kita. Dan dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Saudara-saudara, anak kita itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita dikatakan dia diam di antara kita. Dia diam dalam persoalan saudara. Dia ada dalam persoalan saudara. Dia ada dalam keluarga saudara. Dia ada dalam pribadi saudara. Kalau kuasa itu kita tahu dengan percaya bahwa ada Yesus di dalam hidup kita, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Itu yang mati saja berharga, apalagi kita ini yang hidup. Mungkin orang berkata, wah, dia itu tidak berharga, tidak ada nilai. Tetapi kita di hadapan Tuhan sangat berharga. Saudara, kalau kita tahu bahwa kita ini berharga, kita penuh kuasa, kita menjadi orang-orang yang luar biasa sebenarnya, saudara. Kita mampu menghadapi masalah, kita kuat menghadapi tantangan, kita kuat menghadapi situasi kondisi dunia hari-hari ini, karena kita punya kuasa. Dan kita itu diberi identitas yang pasti, anak-anak Allah. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjadi anak Allah, apa yang kita akan peroleh? Coba kita perhatikan, saudara-saudara. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau kita anak-anak Allah, apa yang akan kita peroleh? Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Amin. Kalau kita anak Tuhan, anak Allah, berarti sorga juga menjadi milik kita.
berkat dari rohani, berkat rohani dalam sorga dikaruniakan kepada kita. Efesus 1 ayat yang ketiga tadi, saudara. Coba kita lihat ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia jadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam mana, saudara-saudara? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Saudara, pagi hari ini Tuhan mau Tuhan mau supaya kita menghargai kita sebagai anak Tuhan. Menghargai pribadi kita sebagai anak Tuhan. Bahwa kita ini berbeda. Bahwa kita ini diberi kuasa. Bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Dan kuasa itu ada di dalam hidup kita. Dan penyertaan Tuhan itu membuat manusia tidak takut. Saudara-saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan memelihara kita. Makanya firman Allah katakan pada minggu lalu, saudara-saudara, Yesus hidup, ada hari esok bagi saya dan saudara. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Makanya saudara-saudara, kita harus imani dengan benar bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Bagaimana bentuk penyertaan Tuhan? Saudara tidak bisa melihat itu dengan kasat mata. Tetapi ada tangan Tuhan yang menyertai saudara ketika saudara berangkat kerja, ketika saudara dalam pekerjaan, ketika saudara berjumpa dengan orang, ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi pergumulan hidup. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan kadang-kala kita tidak, sebagai manusia kan, manusia kan suka melihat rupa wujud. Saudara, itulah iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia diam di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Kita harus imani. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, berarti ada kuasa yang menjadikan kita ini anak-anak Tuhan. Luar biasa kita sebenarnya, saudara. Bahkan kita diberi karunia rohani, mengaruniakan berkat rohani. Saya Efesus 1 ayat yang ketiga tadi, saudara, dikatakan ayat yang kelima dan ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus dan menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Raja. Berarti kita dibela, ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita ini anak Tuhan, berarti kita mulia di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kembangkan iman kita hari-hari. Kita harus punya iman. Kalau saya anak Tuhan, berarti saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Karena saya anak Tuhan, saya juga akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Saudara di sini Bapak Ibu punya anak. Apakah anak kita biarkan saja begitu? Ya, selesai lahiran, kita langsung pergi. Enggak, saudara. Kita jaga, kita rawat dia, kita ajar dia. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Saya kasih contoh simpel aja begitu, saudara. Anak kita saja kita jaga, kita rawat. Apalagi kita anak Tuhan. Kita akan dijaga, ditolong, diajar oleh Tuhan. Makanya ketika kita diajar oleh Tuhan, ngikut saja, saudara-saudara. Kita akan senang sekali sebagai orang tua kalau kita lihat anak kita terus kita ajar, terus dia nurut. Waduh, senang sekali kita. Apalagi Bapa di sorga. Ketika kita diajar oleh firman Tuhan, dinasihati oleh firman Tuhan, kemudian kita taat, nurut, Bapa di sorga begitu senang. Kalau Bapa di sorga begitu senang, berkat-berkat pasti dicurahkan kepada kita. Amin, saudara-saudara, itu yang pertama. Kita harus imani dengan betul bahwa
penyertaan Tuhan memberikan identitas kepada kita. Kita ini anak Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita perhatikan saudara-saudara, bagaimana penyertaan Tuhan itu akan membuat kita menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang berbeda. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita akan menjadi manusia-manusia rohani. Manusia-manusia yang berbeda, bukan manusia duniawi, tetapi manusia rohani. Manusia rohani itu selalu berpikir tentang rohani. Manusia rohani itu selalu berpikir tentang kekekalan. Manusia rohani itu selalu berpikir tentang roh. Kita harus berbeda, saudara-saudara. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita membuat kita itu manusia yang berbeda. Kita kasih contoh, saudara-saudara. Kita perhatikan contoh di sini tentang Musa. Ya, kita sudah doa pagi, sudah di kitab Keluaran, kita sudah tahu tentang pribadi dari Musa. Kita lihat tentang Musa ini dalam Ibrani. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 mulai dikatakan begini, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dan dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah di sini adalah tentang sorga, tentang kemuliaan Tuhan. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, kita akan melihat di sini tentang manusia yang berbeda, tentang sesuatu yang berbeda. Musa ketika dia ada di istana Firaun, dia hidup dalam kemewahan sebenarnya. Tetapi saudara-saudara perhatikan di sini di ayat yang ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ketika kita dihina karena Kristus, itu adalah kekayaan yang lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Dia katakan penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dihina karena Kristus, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bukankah kita dalam praktek kehidupan sehari-hari terkadang kita mengalami keadaan seperti itu? Tetapi kalau kita dihina karena kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan, itu lebih besar dari segala kekayaan yang ada di dunia ini. Makanya Musa ini, ketika dia tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan, dia menjadi orang yang berbeda. Makanya dikatakan ayat yang ke-27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut dengan murka Allah. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, surat Ibrani, kitab Ibrani ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya Musa ini. Untuk apa dia datang terus menghadap kepada Firaun? Untuk apa dia mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena apa? Dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu suatu kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kalau kita sadar bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita menjadi manusia-manusia yang rohani, manusia yang berbeda.
Manusia yang terus memandang ke depan, manusia memandang kepada kekekalan. Memang kita di dunia ini kita butuh segala sesuatu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, pandangan kita, mari kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Orang kuat pun, orang hebat pun, satu saat dia akan game, saudara-saudara. Kita sedang menunggu antrian. Saya tidak tahu kita antrian keberapa, saudara-saudara. Tapi saya berdoa supaya semua sehat-sehat terus ya. Haleluya. Masih banyak PR kita, masih banyak anak-anak kita yang ikut kita ya. Masih banyak hal yang kita harus buat. Kesempatan ini mari kita gunakan. Ada orang Tuhan beri kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini satu kesaksian. Satu ketika, ya saudara sudah tahu, dalam suatu keadaan masalah, kami datangi, terus datang orangnya, saya katakan, ayo kita benahi hidup ini. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Ternyata saudara, pilihan Tuhan tidak memaksa manusia. Tuhan memberikan yang namanya free will ya, kehendak bebas. Apakah mau setia atau tidak setia itu kebebasan manusia. Tuhan tidak membuat kita itu seperti robot. Ada remote control. Kamu harus begini, kamu tidak, saudara-saudara. Tuhan memberi kebebasan. Saya sudah katakan kepada orang ini, tapi sudah almarhum ya, ayo setia, ayo setia. Tetapi saudara, ternyata ia tidak mendengarkan. Ya ujung-ujungnya, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kalau kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, mari kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kalau kita melihat segala sesuatu untuk kekekalan, saudara-saudara, memang kita bisa melakukan di dunia ini, saudara. Tapi segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Musa ini, saudara-saudara, dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau saudara mengikuti doa pagi, bagaimana Musa itu berkali-kali dia datang menghadap Firaun. Berkali-kali juga dia ditolak. Tetapi dia memandang kepada Tuhan. Makanya ayat ini dikatakan, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memulai sungguh-sungguh. Hari-hari ini, saudara, hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Paulus juga, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi orang yang berbeda. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dahulunya dia adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan hidup terjadi. Dia menjadi manusia rohani. Ya, sekarang lagi top itu man of God, manusia Allah. Saudara, kita itu manusia Allah, karena Allah ada bersama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita imani, saudara. Kalau kita tahu pribadi kita ini betapa luar biasa, bahwa Allah ada di dalam hidup kita, kita tidak akan melakukan segala dosa dan kesalahan. Kita percaya bahwa Allah ada, betapa kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan di hadapan Tuhan. Ini yang dinamakan takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara-saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertumbuhlah di dalam Tuhan hari-hari. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama belajar mengasihi Tuhan. Sama-sama belajar kita untuk supaya lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Karena ada waktunya, kita sudah tidak bisa, saudara. Makanya orang mati tidak bisa lagi kita injili, karena sudah mati, saudara.
Selama kita hidup, mari kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita membuat kita manusia yang menerima berkat-berkat Allah. Amin. Kita dijadikan anak Tuhan, dijadikan anaknya. Kemudian kita dijadikan manusia yang berbeda, manusia roh, manusia rohani. Kemudian yang ketiga lagi, kita diberkati oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita membuat kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Contoh dalam Alkitab, saudara-saudara, bagaimana Allah menyertai manusia dan dia diberkati oleh Tuhan. Abraham. Kejadian pasal 17. Bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Allah menyertai dia. Apakah Abraham itu berbeda dengan kita? Abraham itu manusia biasa. Sama seperti saya dan saudara. Tetapi dia dikasihi oleh Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan? Kita itu spesial di hadapan Tuhan. Makanya orang bertanya, saudara-saudara, kenapa sampai Yudas mengkhianati Yesus? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya saudara-saudara, mari kita mau mengenal Tuhan dengan benar, bahwa kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai Daniel, bagaimana dilepaskan dari gua singa. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego, dilepaskan dari api yang begitu besar. Saudara-saudara, mereka itu manusia-manusia biasa yang setia kepada Tuhan. Ini contoh, Alkitab sudah memberi contoh, saudara-saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya firman Allah katakan tadi, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, Tuhan menyertai kita, saudara-saudara. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Daud karena dia memiliki kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan. Ia memiliki kesungguhan hati untuk mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, saudara. Makanya saudara, ada berkat dari Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu bukti penyertaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apakah saudara dalam kesusahan, sakit, penyakit Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai, saudara. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu setiap hati kita, saudara-saudara. Mari kita punya iman. Saya anak Tuhan. Saya orang berbeda. Saya orang yang diberkati Tuhan. Saya mampu, sanggup melakukan segala perkara. Saya mampu menghadapi persoalan ini. Saya kuat menghadapi tantangan ini. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Kita lihat contoh terakhir, saudara-saudara, tentang bagaimana Daud. 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saudara-saudara, ini bercerita tentang bagaimana Daud ketika dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia katakan, siapakah aku ini? Saudara, kalau kita boleh ada sampai saat ini, siapakah kita sebenarnya? Sampai Daud berkata, siapakah aku ini? Sampai Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Amin, saudara-saudara. Siapakah kita ini? Kalau kita mau melihat keluarga kita, mungkin tidak terpandang atau bukan siapa-siapa. Tetapi siapakah aku ini? Makanya ada lagu,
siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan? Saudara, siapakah kita ini? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dia diberkati oleh Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saudara diberkati Tuhan, saudara akan seperti Daud ini, siapakah aku ini Tuhan? Karena dia punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-29, 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. 2 Samuel 7 ayat yang ke-29 dikatakan begini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Daud diberkati oleh Tuhan. Dan dia katakan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, supaya tetap di hadapan-Mu selama-lamanya. Saudara, mari kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan dikatakan oleh Engkau sendiri yang berfirman, oleh karena berkat-Mu. Ini berkat Tuhan, saudara. Ingat baik-baik, apa yang kita terima, apa yang kita miliki, semua berasal daripada Tuhan. Daud pun dia berkata, oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, bukti penyertaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Sekarang mungkin saudara berkata, Tuhan bagaimana berkatnya itu? Bagaimana berkat itu? Mari kita cari perkenanan Tuhan dulu, maka berkat itu akan menyertai kita. Bagaimana saudara mau diberkati oleh Tuhan, tetapi saudara cinta Tuhan setengah-setengah? Bagaimana saudara mau diberkati Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, timbul tenggelam? Saudara melakukan firman Tuhan, yang ini saya lakukan tetapi ini tidak. Saudara, lakukan saja. Lakukan saja saudara-saudara. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Kita disertai oleh Tuhan. Buktinya apa? Kita diangkat menjadi anak Tuhan. Buktinya apa? Kita menjadi manusia yang berbeda. Kita menjadi manusia rohani. Buktinya apa? Kita diberkati Tuhan saat ini. Saudara, kadangkala kita jangan berpikiran, wah kalau berkat itu soal kekayaan, harta, benda, punya segala sesuatu. Mari kita berpikir bahwa berkat sesungguhnya itu kesehatan. Amin. Damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat rohani itu ada di dalam hidup kita, dan itu tidak dapat kita terima dari dunia ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Kesehatan itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Kalau saudara sehat, kalau saudara hitung-hitung oksigen itu per hari itu bayar berapa, saudara-saudara? Ya kan? Kalau dirupiahkan, untuk obat aja saudara berapa? Teman saya kemarin saya dengar di Facebook dia khotbah, saudara-saudara, untuk jantungnya aja itu sampai ratusan juta. Itu cuma karena mau taruh serang, tetapi Tuhan tolong. Betapa orang kalau dirupiahkan kesehatan itu mahal sekali, saudara-saudara. Tetapi karena kita, kalau Tuhan beserta kita, kita sehat, kita kuat hari ini. Mari kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau ingatkan, selama masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Selama kita masih kuat, selama masih kita mulut masih berbicara, tangan kita masih bergerak, kaki kita masih berjalan, pikiran kita masih bisa jalan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Karena seperti ada lagu, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Iya kan? Kalau kita sudah tidak berdaya, apa lagi kita mau buat? Kerinduan kita mau beribadah, tidak bisa.
Ada yang bilang, aduh saya rindu beribadah, tetapi situasi, kondisi tubuh saya tidak. Itu saudara-saudara. Makanya selama masih ada waktu, mari kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita beribadah sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi satu lagu, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyi lagu tadi, mengiringmu seumur hidup. Saudara-saudara, ini janji kita kepada Tuhan. Mari kita mengiring Tuhan. Ikut Tuhan saja, saudara-saudara. Ikut Tuhan saja. Tuhan mau bawa kemana, ikuti saja. Mungkin keluarga, rumah tangga saudara dalam keadaan situasi sulit, ikuti saja apa maunya Tuhan. Ikuti saja kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan beserta dengan kita, Dia tidak akan tinggalkan kita. Kalau Tuhan beserta kita, seperti janji Tuhan, Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai Daniel, Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan yang sama juga menyertai saya dan saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Kita ini anak-anak Tuhan, berharga di mata Tuhan. Mari kita menjadi manusia rohani, manusia yang berbeda, dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu.
kita dijadikan anak-anak Tuhan. Kita diberi kuasa. Kita menjadi manusia rohani, manusia yang berbeda. Dan berkat-berkat Allah Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita. Masuklah dalam rencana Tuhan. Masuklah dalam kehendak Tuhan. Serahkan hidup saudara sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan membela kita. Haleluya. 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 Ikuti setiap proses. Ikuti setiap langkah Tuhan di dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap beriman, tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Nanti dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ibu Vito maju ke depan untuk kita akan berdoa firman Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam dan teguh bersamamu. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diselamatkan dari dosa. Pada saat hari ini Tuhan, kami kembali mengucap puji syukur atas berkat kasih, anugerah-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan telah menuntun anak-anak-Mu Tuhan berada di dalam jalan terang dan kebenaran, dalam pelukan tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman, pengharapan dan kasih hidup kami bersama anak-anak jemaat-Mu penuh dengan kepastian Tuhan. Telah Engkau tetapkan menjadi anak-anak Allah. Biarpun sampai maut menjelang hidup kami Tuhan, kami tetap percaya karena melalui pertolongan-Mu Tuhan, kami tetap berada di dalam jalan terang dan keselamatan pada hari ini pun juga Bapak sampai selamanya. Terima kasih Bapa kami di sorga. Pada saat hari ini juga kami telah menerima, mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu yang telah membuka setiap pintu hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Bapa yang membawa jalan terang keselamatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami di surga, juga berapi anak hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Engkau urapi, Engkau berkati semakin bertambah-tambah Tuhan. Melalui firman-Mu semakin menjadikan kekuatan di dalam kehidupan di tempat keluarga ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui doa ini kami serahkan semua di dalam hadapan Tuhan. Biarpun hidup kami masih terselip dosa Tuhan, tapi kami tidak akan lepas dari pelukan tangan. Tapi kami tetap bersimpuh bersembah sujud di belakang Tuhan. Kami mohon pengampunan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami akan menyerahkan segala persembahan berkat-Mu apa yang telah Tuhan berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan, sucikan Bapa. Biarlah berkat-Mu biarpun sedikit pun Bapa akan menjadikan
nama kebesaran kemuliaan Tuhan. Biarlah urapi mari tangan anak-anakmu Tuhan, biarlah benar-benar tulus dan ikhlas apa yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat dan doa puji syukur kami pada pagi hari ini, biarpun segala apa yang kami haturkan masih jauh dan kurang sempurna, tetapi kami tetap percaya dengan kekuatan iman kami. Semua ini kami arahkan hanya di dalam nama Bapa kami di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap bersimpuh, bersembah sujud di balik salib-Mu Tuhan. Tetap berseru, bersekutu di dalam doa di pagi hari ini pun juga sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kita punya kuasa. Kita adalah anak-anak Allah. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Tak syukuri uripku ing astana Gusti. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kita sudah diberkati pagi hari ini sebagai pengumuman. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi setiap pukul 4.30. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Jumat ada doa puasa pukul 15.30 dan hari Sabtu ibadah anak dan tunas remaja jam 4 sore. Kemudian hari Minggu ibadah raya kita di tempat ini jam 8 pagi. Puji Tuhan. Terus jaga kesehatan, tetap percaya perlindungan
penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah hadir. Tuhan Yesus juga memberkati yang beribadah di rumah. Kiranya senantiasa Tuhan beri kesehatan buat kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit supaya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kami kami menyembah Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib bersyukur kepadamu ya Tuhan buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Betapa Engkau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk penyertaan-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang beribadah di rumah. Engkau yang lebih tahu segala pergumulan mereka Tuhan, segala hal yang mereka alami hari-hari ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan. Kalau mereka lemah, mari Engkau kuatkan. Kalau sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dalam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan berikan kelepasan. Tuhan berkati seluruh kami yang hadir. Berkati yang sudah memberi, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah melayani dalam musik komputer, menjalankan kolekte. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa bagi Pak Rahmat, Tuhan jamah, Pak Ucok, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ibu Nurwati, proses kesembuhan. Ibu Rahel, Tuhan jamah. Semua yang sakit Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Anak-anak kami juga dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka di sekolah, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan jaga dan lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa kami, kota kami, Sidoarjo, Surabaya, daerah-daerah yang mengalami bencana, NTT, Malang Selatan, Lumajang, Blitar, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Menjadi jemaat yang militan, jemaat yang teguh berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami diberkati Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong juga jam-jam doa kami. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Lingkungan di mana kami tinggal, desa di mana kami tinggal, kami mengucapkan berkat bagi desa kami, bagi lingkungan di mana kami tinggal, tetangga sekitar kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini, pembangunan. Oh Tuhan, tolong kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Allah. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Ibu Gembala, Tuhan sudah tolong. Kami percaya Engkau terus pulihkan, Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus jamah dan berikan selalu kesehatan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa